Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan melihat kembali emak-emak yang lagi demo guys. Lagi dan lagi mencari nasi bungkus. Tapi anehnya ya guys ya, saat demo di situ ada sedikit yang menyuarakan PDI kebo guys, ataupun yang bilang katanya negara ini sudah hancur gara-gara PDI kebo itu guys. Tapi ada anggota PDIP yang langsung datang ingin intinya ya menepis semua itu ya guys ya. Itu tapi ya guys ya, sang emak-emak itu langsung minta tolong kepada Pak Polisi. Tuh, kalau nyerang kebo ya kayak gitu. Terus lagi ya guys ya, di sini kita lihat sendiri Aiman Wicaksono yang terus-menerus ya guys ya membuat gaduh kalau menurut saya ya guys ya. Channel televisi iNews itu ya bisa diartikan itu channel pemecah belah bangsa. Kita tahu sendiri Aiman itu adalah dari kebo ya guys ya. Di sini Mak Banteng pun membela Aiman. Jadi terlihat sekali ya guys ya bahwa isu ijazah palsu itu ada sangkut pautnya dengan Mak Banteng guys. Alhamdulillah sekarang kita berada di tempat yang mana perwakilan kita ada di dalam. Mereka akan membicarakan tentang nasib kita ke depan. Seperti apa kita ke depannya ini ditentukan oleh yang di belakang kita ini. Waduh guys, katanya nasib Indonesia nanti ke depan akan ditentukan oleh mak-mak garong ini guys. Ini berapa orang ini? Wis masak bayung lah, wis masak nauma. Semoga mereka, ya nasib kita antara nasib kita dan nasib mereka terkadang beda tipis. Mereka lebih mementingkan nasib mereka daripada nasib kita rakyat Indonesia. Rakyat tidak boleh tinggal diam melihat apa kelakuan tingkah laku perwakilan kita di DPR. Wong saya juga rakyat Indonesia bu, gak suka Anda ada di situ bu. Wis masak be bu lah masak. Melas bojone ya guys. Jangan mau tinggal diam, jangan mau dizalimi. Salah satu indikator kita dizalimi ketika wakil presiden itu adalah kubu Bapak. Itu tidak pantas untuk kita rakyat Indonesia. Berapa banyak rakyat Indonesia yang punya kepintaran, yang punya akhlak bagus, tetapi karena ambisi dari bapaknya dia tidak dipilih oleh rakyat. Dia tidak dipilih oleh rakyat katanya. Ya iya, Mas Wapres itu tidak dipilih oleh rakyat HTI dan FPI ya guys. Mas Wapres itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia yang asli plus yang waras ya guys. Tetapi dipilih oleh bapaknya sendiri. Rakyat harus melawan. Ketika 2, 3, 4, 5, 6 orang, 7, 8 orang guys. menyuarakan suara kita, maka jangan salahkan rakyat ketika kita bertindak dengan sendirinya. Jangan salahkan kami ketika kami mengambil langkah sendiri untuk menyelamatkan negara tercinta kita ini yang sudah digarap oleh kemungkinan besar mereka-mereka juga yang membuat perencanaan, membuat rekayasa semua untuk kepentingan perwakilan kita di DPR ini. Kita rakyat, ya, kita rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Rakyat HTI bu, Anda itu rakyat HTI. Hidup Madang, hidup Madang. Bukannya hidup merdeka ya guys ya.
Hidup madang guys mereka guys. Kan pasukan nasi bungkus. Ketika mereka mewakili kesenangan kita saja, maka kita harus berjuang untuk kesenangan kesejahteraan kita rakyat Indonesia. Jangan mau mereka mewakili hanya kesenangan kita. Giliran kesengsaraan kita mereka tidak mau mewakili. Kebobrokan negara ini berasal dari siapa saya tanya? Ada orang PDIP ngamuk ketika emak-emak KNPRI menyuarakan kebebasan Tom Lembong. Kami mau minta tolong, kami cuma mau menyuarakan, jangan lagi Dan kau rusak PDIP juga dan kamu dan tuh. kami sudah pernah minta izin. Kamu rusak PDIP nanti kau. Kami diizinkan untuk aksi. Ini live loh, ini live loh. Udah mulai nyerang PDIP guys. Kami tidak mau, kami diinstruksi orang-orang yang kami tidak kenal. Pak polisi, tolong Pak polisi. Pak polisi tolong. Tolong. Kami pernah di sini beraksi. Ya, kami diizinkan oleh pengacara. Tolong Pak polisi. Cara Kami minta tompel. yang benarnya bagaimana? Kami minta Pak polisi, karena kami nggak kenal sama mereka ini Pak. Kami hanya menyuarakan Ibu-ibu. ketidakadilan yang ada di negara ini. Semua kami suarakan. Ijazah palsu kami suarakan. Kebobrokan negara ini kami suarakan. Wush. Kami tidak pilih. Wush. Mau PDIP mau siapa kami tidak pilih. Ya. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Tuh, Pak polisi ya, Pak polisi tolong Pak polisi Dia ya. mancing-mancing loh. Kamu diam ya. Kalian jangan bikin aneh-aneh. Ini parah nih. Tuh kan guys ya. Tuh, ketika di situ ditantang balik, ini ya minta tolong kepada Pak polisi. Dasar pasukan nasi bungkus. Tuh dilawan sama emak-emak lagi ya guys. Sabluk gue pulang. Aduh. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Biar kita dengar sama. Terus satu lagi Mas Yakob, supaya sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak balik pulang. Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar tapi maksudnya motong, Mas. tapi utuh kalimatnya Mas. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Ini Pak itu, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu. Jadi jelaskan guys. Mak Banteng membela kalau tidak ada apa-apanya tidak akan itu guys ya, tidak akan terjadi itu. Jadi kemungkinan besar ya guys ya, ini Mak Banteng ada sangkut pautnya terkait ijazah palsu guys. Eng ini rame guys. Nggak adil dong ya. Ibu, syarat tuh bisa security di sini apa? Tesnya 4 bulan ya. Yang pertama itu pertama harus benar-benar asli, kita itu sekolah di Indonesia itu ijazahnya harus asli ya. Dia periksa dulu. Benar nggak keasliannya, kan banyak yang palsu gitu kan. Anies Baswedan membagikan pengalamannya diajak foto oleh seorang security di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan. Ternyata security tersebut adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Obrolan mengalir dan terungkap salah satu syarat untuk bekerja jadi security di Taiwan. Oh guys, ini ya gara-gara nganggur, gara-gara kalah ya guys ya. Ini para kadrun, khususnya Anies kadrun itu akan bekerja di Taiwan guys. Ya syukur ya guys ya. Kita doakan guys. Itu anak abah ini kemana ini tuh, kasihan banget kan. Anies tuh, junjungan Anda itu lagi mencari pekerjaan. Aduh, kasihan kali ya guys ya ini guys. Syarat ini sukses membuat Pak Anies kagum Sobat iNews. Ibu udah berapa tahun di Taiwan? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Terus sekarang bekerja sebagai apa? Dari PI, KTP,
Security di bandara? Ya, di bandara internasional. Udah berapa lama security? Baru 1 tahun sih sebelumnya. Sebelumnya? Yang lain ya, nggak usah disebut. Ibu, syarat tuh bisa security di sini apa? Dia tesnya 4 bulan ya. Yang namanya itu pertama harus benar-benar asli, kita itu sekolah di Indonesia itu ijazahnya harus asli ya. Dia periksa dulu, Cuma nggak keasliannya kan banyak yang palsu gitu kan. Nah udah lulus, nanti kita ada masalah nggak di kepolisian, pernah bermasalah di bidang hukum atau gimana, kita nggak ada masalah, kita bisa. Oke. Tuh kan guys, si Kadrun Anis sudah tanya syarat-syaratnya apa saja. Aduh, ini anak abah ini, woi tolongin tuh, abah kamu tuh lagi cari kerjaan. Mau pergi ke Taiwan tuh. Terus? Ditanya bahasa apa aja bisa. Bahasa? Jadi aku tulisnya cuma 5 bahasa. 5 bahasa? Buat Rajal Fadilah, sini ngumpul bersama komplotannya. Jangan lupa sambil bawa paracetamol, nanti panas dingin. Pak Jokowi sekarang udah sehat, lagi liburan ke Bali bersama cucunya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Tuh, tuh dilihat tuh. Anak abah tuh lihat ini video ini. Tapi ini ya, tolonglah kepada anak abah, ini kasihan tuh. Abah kalian lagi mencari pekerjaan, masa iya mau jadi TKW, mau jadi TKI, mau bekerja di luar negeri guys, itu di Taiwan guys. Tolong sekali lagi kasih abah kalian itu kerjaan, biar nggak kelihatan sebagai pengangguran. Terus juga untuk Mak Banteng ya guys ya, kita sudah jelas berarti benar guys ya dugaan kita kepada Aiman Wicaksono. Berarti yang terus menerus mereka gaungkan masalah bergulirnya ijazah palsu ya guys ya, ada sosok Mak Banteng di dalam itu. Tapi ini sih ya masih tanda tanya besar guys. Cuman sekali lagi guys ya, Megawati tidak akan sampai mengucap membela sebegitunya kalau tidak ada apa-apanya. Ingat itu guys. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahmu sunyi di tengah hujatan dan benci. Setiap hari dihina seolah tak berarti. Padahal tanganmu membangun negeri. Dari tanah lumpur hingga langit berdiri. Tak banyak bicara tapi banyak bekerja. Saat yang lain hanya sibuk mencela. Engkau terus maju walau luka, menahan air mata demi Indonesia. Air mata di balik senyummu Jokowi. Kami tahu hatimu pernah disakiti, difitnah, dicaci, dianggap tak berarti. Padahal engkaulah cahaya negeri. Kami YouTuber Nusantara berdiri, membawa kebenaran data yang asli, lawan hoax yang hina dengan bukti. Untukmu Jokowi, kami takkan pergi. Mereka tak tahu malam-malam sepi saat engkau memikirkan nasib negeri. Di balik senyum sederhana yang kau bagi, ada luka yang pernah kau ungkap sendiri. Jalan-jalan terbentang karena dirimu. Anak desa kini punya
Kami tahu keringatmu menetes di tanah ibu. Engkau tak sempurna, tapi paling setia. Dan itu lebih dari cukup bagi kami percaya. Mata di balik senyummu Jokowi, meski dibenci, kau tetap berdiri, membangun tanpa suara, tanpa pamrih, untuk Indonesia yang tak hancur lagi. Kami utuh Nusantara di sini, tak akan biarkan kau terluka sendiri. Blacker Majenang melawan fitnah keji, dengan cinta data dan bukti sejati. Jokowi, di saat semua mencaci dan benci, kami tetap bersamamu.